di tengah kondisi ekonomi saat ini bakal sangat memberatkan masyarakat, di mana jumlah masyarakat kelas menengah terus turun karena beban hidup semakin berat. Lalu anggota DPR RI fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka meminta Presiden Prabowo membatalkan rencana kenaikan PPN sebesar 12% karena dinilai akan berdampak besar kepada masyarakat, dan Rieke menjelaskan bahwa penundaan kenaikan PPN 12% bertujuan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK yang akan semakin meningkat. Selain itu, ia menyatakan kenaikan PPN juga berpotensi akan menaikkan harga kebutuhan pokok. Rieke menjelaskan argumentasi pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12% memang sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang dinilainya tidak tepat. Ia meminta pemerintah harus mengambil secara utuh aturan tersebut. Sebagai gantinya, Rieke mengusulkan pemerintah menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Di antaranya perpajakan selain menjadi pendapatan utama negara, berfungsi sebagai instrumen pemberantasan korupsi, sekaligus sebagai basis perumusan strategi pelunasan utang negara. Selain itu, terwujudnya satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Lalu mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ia bersikap netral terkait keputusan pemerintah akan memberlakukan kebijakan PPN 12%. Mahfud MD mengatakan soal PPN telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Ia tidak banyak berpendapat soal kenaikan PPN yang rencananya diberlakukan pada 2025. Meski demikian, melihat kondisi saat ini, menurut Mahfud banyak rakyat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan Tribuners, pemerintah ogah disalahkan soal rencana kenaikan PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU HPP yang sebelumnya disahkan di DPR RI. Erlangga menyatakan bukan pemerintah yang menentukan kenaikan PPN 12%. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pemerintah mengumumkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% akan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025. Sejumlah aksi protes dilakukan masyarakat terkait kenaikan PPN 12%, mulai dari petisi di media sosial hingga aksi demonstrasi yang dilakukan di depan Istana Negara Jakarta. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka juga meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana kenaikan PPN sebesar 12% yang akan dimulai pada 1 Januari 2025 karena keputusan tersebut diyakini akan berdampak besar kepada masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto telah mengumumkan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struk tersebut kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam bahasa Inggris, yakni Value Added Tax atau VAT. Terdapat barang-barang yang dikenai PPN 12% mulai 1 Januari 2025, yakni rumah sakit kelas VIP atau pelayanan kesehatan premium lainnya. Kemudian pendidikan standar internasional berbayar mahal atau pelayanan pendidikan premium. Kemudian listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.600 sampai 6.600 VA. Kemudian beras premium, buah-buah premium, ikan premium, seperti tuna, udang, kemudian king crab, lalu daging premium, wagyu maupun Kobe.
Kemudian daftar barang yang kena PPN 11% mulai 1 Januari 2025 yakni tepung terigu dan gula untuk industri dan juga minyak goreng curah merek Minyak Kita. Sementara itu daftar barang dan jasa yang bebas PPN 12% diantaranya barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, kemudian telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi, kemudian jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja. Lalu vaksin, buku pelajaran, dan kitab suci, kemudian air bersih, termasuk biaya sambung atau pasang dan biaya beban tetap, lalu listrik, kecuali untuk rumah tangga dengan daya lebih dari 6.600 VA, lalu rusun sederhana, rusunami, rumah sakit, dan RSS hingga emas batangan. Kenaikan tarif PPN 12% ini menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat. Sebagai perwakilan, 5 warga mendatangi gedung Setnek di Jakarta pada Kamis 19 Desember 2024. Richard, perwakilan yang datang ke gedung Setnek menyatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tengah kondisi ekonomi saat ini bakal sangat memberatkan masyarakat, di mana jumlah masyarakat kelas menengah terus turun karena beban hidup semakin berat. Lalu anggota DPR RI fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka meminta Presiden Prabowo membatalkan rencana kenaikan PPN sebesar 12% karena dinilai akan berdampak besar kepada masyarakat, dan Rieke menjelaskan bahwa penundaan kenaikan PPN 12% bertujuan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK yang akan semakin meningkat. Selain itu, ia menyatakan kenaikan PPN juga berpotensi akan menaikkan harga kebutuhan pokok. Rieke menjelaskan argumentasi pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12% memang sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang dinilainya tidak tepat. Ia meminta pemerintah harus mengambil secara utuh aturan tersebut. Sebagai gantinya, Rieke mengusulkan pemerintah menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Di antaranya perpajakan selain menjadi pendapatan utama negara, berfungsi sebagai instrumen pemberantasan korupsi, sekaligus sebagai basis perumusan strategi pelunasan utang negara. Selain itu, terwujudnya satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Lalu mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ia bersikap netral terkait keputusan pemerintah akan memberlakukan kebijakan PPN 12%. Mahfud MD mengatakan soal PPN telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Ia tidak banyak berpendapat soal kenaikan PPN yang rencananya diberlakukan pada 2025. Meski demikian, melihat kondisi saat ini, menurut Mahfud banyak rakyat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan Tribuners, pemerintah ogah disalahkan soal rencana kenaikan PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU HPP yang sebelumnya disahkan di DPR RI. Erlangga menyatakan bukan pemerintah yang menentukan kenaikan PPN 12%. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokodibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokodibili. Tribuners, pemerintah mengumumkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% akan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025. Sejumlah aksi protes dilakukan masyarakat terkait kenaikan PPN 12%, mulai dari petisi di media sosial hingga aksi demonstrasi yang dilakukan di depan Istana Negara Jakarta.
Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, juga meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk membatalkan rencana kenaikan PPN sebesar 12% yang akan dimulai pada 1 Januari 2025 karena keputusan tersebut diyakini akan berdampak besar kepada masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto telah mengumumkan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struk tersebut kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam bahasa Inggris, yakni Value Added Tax atau VAT. Terdapat barang-barang yang dikenai PPN 12% mulai 1 Januari 2025, yakni rumah sakit kelas VIP atau pelayanan kesehatan premium lainnya. Kemudian pendidikan standar internasional berbayar mahal atau pelayanan pendidikan premium. Kemudian listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.600 sampai 6.600 VA. Kemudian beras premium, buah-buah premium, ikan premium, seperti tuna, udang, kemudian king crab, lalu daging premium, wagyu maupun Kobe. Kemudian daftar barang yang kena PPN 11% mulai 1 Januari 2025, yakni tepung terigu dan gula untuk industri, dan juga minyak goreng curah merek Minyak Kita. Sementara itu daftar barang dan jasa yang bebas PPN 12%, diantaranya barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, kemudian telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi, kemudian jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja, lalu vaksin, buku pelajaran, dan kitab suci, kemudian air bersih, termasuk biaya sambung atau pasang dan biaya beban tetap, lalu listrik, kecuali untuk rumah tangga dengan daya lebih dari 6.600 VA, lalu rusun sederhana, rusunami, rumah sakit, dan RSS hingga emas batangan. Kenaikan tarif PPN 12% ini menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat. Sebagai perwakilan, 5 warga mendatangi gedung Setnek di Jakarta pada Kamis 19 Desember 2024. Richard, perwakilan yang datang ke gedung Setnek, menyatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tengah kondisi ekonomi saat ini bakal sangat memberatkan masyarakat, di mana jumlah masyarakat kelas menengah terus turun karena beban hidup semakin berat. Lalu anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, meminta Presiden Prabowo membatalkan rencana kenaikan PPN sebesar 12% karena dinilai akan berdampak besar kepada masyarakat, dan Rieke menjelaskan bahwa penundaan kenaikan PPN 12% bertujuan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK yang akan semakin meningkat. Selain itu, ia menyatakan kenaikan PPN juga berpotensi akan menaikkan harga kebutuhan pokok. Rieke menjelaskan argumentasi pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12% memang sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang dinilainya tidak tepat. Ia meminta pemerintah harus mengambil secara utuh aturan tersebut. Sebagai gantinya, Rieke mengusulkan pemerintah menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Di antaranya perpajakan selain menjadi pendapatan utama negara, berfungsi sebagai instrumen pemberantasan korupsi, sekaligus sebagai basis perumusan strategi pelunasan utang negara. Selain itu, terwujudnya satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Lalu mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ia bersikap netral terkait keputusan pemerintah akan memberlakukan kebijakan PPN 12%. Mahfud MD mengatakan soal PPN telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Ia tidak banyak berpendapat soal kenaikan PPN yang rencananya diberlakukan pada 2025.
Meski demikian, melihat kondisi saat ini, menurut Mahfud banyak rakyat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan Tribuners, pemerintah ogah disalahkan soal rencana kenaikan PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU HPP yang sebelumnya disahkan di DPR RI. Erlangga menyatakan bukan pemerintah yang menentukan kenaikan PPN 12%. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokodibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokodibili. Tribuners, pemerintah mengumumkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% akan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025. Sejumlah aksi protes dilakukan masyarakat terkait kenaikan PPN 12%, mulai dari petisi di media sosial hingga aksi demonstrasi yang dilakukan di depan Istana Negara Jakarta. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, juga meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk membatalkan rencana kenaikan PPN sebesar 12% yang akan dimulai pada 1 Januari 2025 karena keputusan tersebut diyakini akan berdampak besar kepada masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto telah mengumumkan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struk tersebut kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam bahasa Inggris, yakni Value Added Tax atau VAT. Terdapat barang-barang yang dikenai PPN 12% mulai 1 Januari 2025, yakni rumah sakit kelas VIP atau pelayanan kesehatan premium lainnya. Kemudian pendidikan standar internasional berbayar mahal atau pelayanan pendidikan premium. Kemudian listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.600 sampai 6.600 VA. Kemudian beras premium, buah-buah premium, ikan premium, seperti tuna, udang, kemudian king crab, lalu daging premium, wagyu maupun Kobe. Kemudian daftar barang yang kena PPN 11% mulai 1 Januari 2025, yakni tepung terigu dan gula untuk industri, dan juga minyak goreng curah merek Minyak Kita. Sementara itu daftar barang dan jasa yang bebas PPN 12%, diantaranya barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, kemudian telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi, kemudian jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja, lalu vaksin, buku pelajaran, dan kitab suci, kemudian air bersih, termasuk biaya sambung atau pasang dan biaya beban tetap, lalu listrik, kecuali untuk rumah tangga dengan daya lebih dari 6.600 VA, lalu rusun sederhana, rusunami, rumah sakit, dan RSS hingga emas batangan. Kenaikan tarif PPN 12% ini menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat. Sebagai perwakilan, 5 warga mendatangi gedung Setnek di Jakarta pada Kamis 19 Desember 2024. Richard, perwakilan yang datang ke gedung Setnek, menyatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tengah kondisi ekonomi saat ini bakal sangat memberatkan masyarakat, di mana jumlah masyarakat kelas menengah terus turun karena beban hidup semakin berat. Lalu anggota DPR RI fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka
meminta Presiden Prabowo membatalkan rencana kenaikan PPN sebesar 12% karena dinilai akan berdampak besar kepada masyarakat, dan Rieke menjelaskan bahwa penundaan kenaikan PPN 12% bertujuan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK yang akan semakin meningkat. Selain itu, ia menyatakan kenaikan PPN juga berpotensi akan menaikkan harga kebutuhan pokok. Rieke menjelaskan argumentasi pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12% memang sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang dinilainya tidak tepat. Ia meminta pemerintah harus mengambil secara utuh aturan tersebut. Sebagai gantinya, Rieke mengusulkan pemerintah menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Di antaranya perpajakan selain menjadi pendapatan utama negara, berfungsi sebagai instrumen pemberantasan korupsi, sekaligus sebagai basis perumusan strategi pelunasan utang negara. Selain itu, terwujudnya satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Lalu mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ia bersikap netral terkait keputusan pemerintah akan memberlakukan kebijakan PPN 12%. Mahfud MD mengatakan soal PPN telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Ia tidak banyak berpendapat soal kenaikan PPN yang rencananya diberlakukan pada 2025. Meski demikian, melihat kondisi saat ini, menurut Mahfud banyak rakyat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan Tribuners, pemerintah ogah disalahkan soal rencana kenaikan PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU HPP yang sebelumnya disahkan di DPR RI. Erlangga menyatakan bukan pemerintah yang menentukan kenaikan PPN 12%. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pemerintah mengumumkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% akan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025. Sejumlah aksi protes dilakukan masyarakat terkait kenaikan PPN 12%, mulai dari petisi di media sosial hingga aksi demonstrasi yang dilakukan di depan Istana Negara Jakarta. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, juga meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk membatalkan rencana kenaikan PPN sebesar 12% yang akan dimulai pada 1 Januari 2025 karena keputusan tersebut diyakini akan berdampak besar kepada masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto telah mengumumkan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struk tersebut kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam bahasa Inggris, yakni Value Added Tax atau VAT. Terdapat barang-barang yang dikenai PPN 12% mulai 1 Januari 2025, yakni rumah sakit kelas VIP atau pelayanan kesehatan premium lainnya. Kemudian pendidikan standar internasional berbayar mahal atau pelayanan pendidikan premium. Kemudian listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.600 sampai 6.600 VA. Kemudian beras premium, buah-buah premium, ikan premium, seperti tuna, udang,
kemudian king crab, lalu daging premium, wagyu maupun Kobe. Kemudian daftar barang yang kena PPN 11% mulai 1 Januari 2025 yakni tepung terigu dan gula untuk industri dan juga minyak goreng curah merek Minyak Kita. Sementara itu daftar barang dan jasa yang bebas PPN 12% diantaranya barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, kemudian telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi, kemudian jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja. Lalu vaksin, buku pelajaran, dan kitab suci, kemudian air bersih, termasuk biaya sambung atau pasang dan biaya beban tetap, lalu listrik, kecuali untuk rumah tangga dengan daya lebih dari 6.600 VA, lalu rusun sederhana, rusunami, rumah sakit, dan RSS hingga emas batangan. Kenaikan tarif PPN 12% ini menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat. Sebagai perwakilan, 5 warga mendatangi gedung Setnek di Jakarta pada Kamis 19 Desember 2024. Richard, perwakilan yang datang ke gedung Setnek menyatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tengah kondisi ekonomi saat ini bakal sangat memberatkan masyarakat, di mana jumlah masyarakat kelas menengah terus turun karena beban hidup semakin berat. Lalu anggota DPR RI fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka meminta Presiden Prabowo membatalkan rencana kenaikan PPN sebesar 12% karena dinilai akan berdampak besar kepada masyarakat, dan Rieke menjelaskan bahwa penundaan kenaikan PPN 12% bertujuan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK yang akan semakin meningkat. Selain itu, ia menyatakan kenaikan PPN juga berpotensi akan menaikkan harga kebutuhan pokok. Rieke menjelaskan argumentasi pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12% memang sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang dinilainya tidak tepat. Ia meminta pemerintah harus mengambil secara utuh aturan tersebut. Sebagai gantinya, Rieke mengusulkan pemerintah menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Di antaranya perpajakan selain menjadi pendapatan utama negara, berfungsi sebagai instrumen pemberantasan korupsi, sekaligus sebagai basis perumusan strategi pelunasan utang negara. Selain itu, terwujudnya satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Lalu mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ia bersikap netral terkait keputusan pemerintah akan memberlakukan kebijakan PPN 12%. Mahfud MD mengatakan soal PPN telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Ia tidak banyak berpendapat soal kenaikan PPN yang rencananya diberlakukan pada 2025. Meski demikian, melihat kondisi saat ini, menurut Mahfud banyak rakyat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan Tribuners, pemerintah ogah disalahkan soal rencana kenaikan PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU HPP yang sebelumnya disahkan di DPR RI. Erlangga menyatakan bukan pemerintah yang menentukan kenaikan PPN 12%. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokodibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokodibili. Tribuners, pemerintah mengumumkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% akan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025. Sejumlah aksi protes dilakukan masyarakat terkait kenaikan PPN 12%, mulai dari petisi di media sosial hingga aksi demonstrasi yang dilakukan di depan Istana Negara Jakarta.
Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, juga meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk membatalkan rencana kenaikan PPN sebesar 12% yang akan dimulai pada 1 Januari 2025 karena keputusan tersebut diyakini akan berdampak besar kepada masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto telah mengumumkan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struk tersebut kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam bahasa Inggris, yakni Value Added Tax atau VAT. Terdapat barang-barang yang dikenai PPN 12% mulai 1 Januari 2025, yakni rumah sakit kelas VIP atau pelayanan kesehatan premium lainnya. Kemudian pendidikan standar internasional berbayar mahal atau pelayanan pendidikan premium. Kemudian listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.600 sampai 6.600 VA. Kemudian beras premium, buah-buah premium, ikan premium, seperti tuna, udang, kemudian king crab, lalu daging premium, wagyu maupun Kobe. Kemudian daftar barang yang kena PPN 11% mulai 1 Januari 2025, yakni tepung terigu dan gula untuk industri, dan juga minyak goreng curah merek Minyak Kita. Sementara itu daftar barang dan jasa yang bebas PPN 12%, diantaranya barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, kemudian telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi, kemudian jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja, lalu vaksin, buku pelajaran, dan kitab suci, kemudian air bersih, termasuk biaya sambung atau pasang dan biaya beban tetap, lalu listrik, kecuali untuk rumah tangga dengan daya lebih dari 6.600 VA, lalu rusun sederhana, rusunami, rumah sakit, dan RSS hingga emas batangan. Kenaikan tarif PPN 12% ini menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat. Sebagai perwakilan, 5 warga mendatangi gedung Setnek di Jakarta pada Kamis 19 Desember 2024. Richard, perwakilan yang datang ke gedung Setnek, menyatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tengah kondisi ekonomi saat ini bakal sangat memberatkan masyarakat, di mana jumlah masyarakat kelas menengah terus turun karena beban hidup semakin berat. Lalu anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, meminta Presiden Prabowo membatalkan rencana kenaikan PPN sebesar 12% karena dinilai akan berdampak besar kepada masyarakat, dan Rieke menjelaskan bahwa penundaan kenaikan PPN 12% bertujuan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK yang akan semakin meningkat. Selain itu, ia menyatakan kenaikan PPN juga berpotensi akan menaikkan harga kebutuhan pokok. Rieke menjelaskan argumentasi pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12% memang sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang dinilainya tidak tepat. Ia meminta pemerintah harus mengambil secara utuh aturan tersebut. Sebagai gantinya, Rieke mengusulkan pemerintah menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Di antaranya perpajakan selain menjadi pendapatan utama negara, berfungsi sebagai instrumen pemberantasan korupsi, sekaligus sebagai basis perumusan strategi pelunasan utang negara. Selain itu, terwujudnya satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Lalu mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ia bersikap netral terkait keputusan pemerintah akan memberlakukan kebijakan PPN 12%. Mahfud MD mengatakan soal PPN telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Ia tidak banyak berpendapat soal kenaikan PPN yang rencananya diberlakukan pada 2025.
Meski demikian, melihat kondisi saat ini, menurut Mahfud banyak rakyat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan Tribuners, pemerintah ogah disalahkan soal rencana kenaikan PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU HPP yang sebelumnya disahkan di DPR RI. Erlangga menyatakan bukan pemerintah yang menentukan kenaikan PPN 12%. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, pemerintah mengumumkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% akan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025. Sejumlah aksi protes dilakukan masyarakat terkait kenaikan PPN 12%, mulai dari petisi di media sosial hingga aksi demonstrasi yang dilakukan di depan Istana Negara Jakarta. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, juga meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk membatalkan rencana kenaikan PPN sebesar 12% yang akan dimulai pada 1 Januari 2025 karena keputusan tersebut diyakini akan berdampak besar kepada masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto telah mengumumkan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struk tersebut kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam bahasa Inggris, yakni Value Added Tax atau VAT. Terdapat barang-barang yang dikenai PPN 12% mulai 1 Januari 2025, yakni rumah sakit kelas VIP atau pelayanan kesehatan premium lainnya. Kemudian pendidikan standar internasional berbayar mahal atau pelayanan pendidikan premium. Kemudian listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.600 sampai 6.600 VA. Kemudian beras premium, buah-buah premium, ikan premium, seperti tuna, udang, kemudian king crab, lalu daging premium, wagyu maupun Kobe. Kemudian daftar barang yang kena PPN 11% mulai 1 Januari 2025, yakni tepung terigu dan gula untuk industri, dan juga minyak goreng curah merek Minyak Kita. Sementara itu daftar barang dan jasa yang bebas PPN 12%, diantaranya barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, kemudian telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi. Kemudian jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja. Lalu vaksin, buku pelajaran, dan kitab suci. Kemudian air bersih, termasuk biaya sambung atau pasang dan biaya beban tetap, lalu listrik, kecuali untuk rumah tangga dengan daya lebih dari 6.600 VA, lalu rusun sederhana, rusunami, rumah sakit, dan RSS hingga emas batangan. Kenaikan tarif PPN 12% ini menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat. Sebagai perwakilan, 5 warga mendatangi gedung Setnek di Jakarta pada Kamis 19 Desember 2024. Richard, perwakilan yang datang ke gedung Setnek, menyatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tengah kondisi ekonomi saat ini bakal sangat memberatkan masyarakat, di mana jumlah masyarakat kelas menengah terus turun karena beban hidup semakin berat. Lalu anggota DPR RI fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka
meminta Presiden Prabowo membatalkan rencana kenaikan PPN sebesar 12% karena dinilai akan berdampak besar kepada masyarakat, dan Rieke menjelaskan bahwa penundaan kenaikan PPN 12% bertujuan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK yang akan semakin meningkat. Selain itu, ia menyatakan kenaikan PPN juga berpotensi akan menaikkan harga kebutuhan pokok. Rieke menjelaskan argumentasi pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12% memang sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang dinilainya tidak tepat. Ia meminta pemerintah harus mengambil secara utuh aturan tersebut. Sebagai gantinya, Rieke mengusulkan pemerintah menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Di antaranya perpajakan selain menjadi pendapatan utama negara, berfungsi sebagai instrumen pemberantasan korupsi, sekaligus sebagai basis perumusan strategi pelunasan utang negara. Selain itu, terwujudnya satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan penerimaan dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Lalu mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ia bersikap netral terkait keputusan pemerintah akan memberlakukan kebijakan PPN 12%. Mahfud MD mengatakan soal PPN telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Ia tidak banyak berpendapat soal kenaikan PPN yang rencananya diberlakukan pada 2025. Meski demikian, melihat kondisi saat ini, menurut Mahfud banyak rakyat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan Tribuners, pemerintah ogah disalahkan soal rencana kenaikan PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU HPP yang sebelumnya disahkan di DPR RI. Erlangga menyatakan bukan pemerintah yang menentukan kenaikan PPN 12%. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pemerintah mengumumkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% akan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025. Sejumlah aksi protes dilakukan masyarakat terkait kenaikan PPN 12%, mulai dari petisi di media sosial hingga aksi demonstrasi yang dilakukan di depan Istana Negara Jakarta. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, juga meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk membatalkan rencana kenaikan PPN sebesar 12% yang akan dimulai pada 1 Januari 2025 karena keputusan tersebut diyakini akan berdampak besar kepada masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto telah mengumumkan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struk tersebut kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam bahasa Inggris, yakni Value Added Tax atau VAT. Terdapat barang-barang yang dikenai PPN 12% mulai 1 Januari 2025, yakni rumah sakit kelas VIP atau pelayanan kesehatan premium lainnya. Kemudian pendidikan standar internasional berbayar mahal atau pelayanan pendidikan premium. Kemudian listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.600 sampai 6.600 VA. Kemudian beras premium, buah-buah premium, ikan premium, seperti tuna, udang,
kemudian king crab, lalu daging premium, wagyu maupun Kobe. Kemudian daftar barang yang kena PPN 11% mulai 1 Januari 2025 yakni tepung terigu dan gula untuk industri dan juga minyak goreng curah merek Minyak Kita. Sementara itu daftar barang dan jasa yang bebas PPN 12% diantaranya barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, kemudian telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi, kemudian jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja. Lalu vaksin, buku pelajaran, dan kitab suci, kemudian air bersih, termasuk biaya sambung atau pasang dan biaya beban tetap, lalu listrik, kecuali untuk rumah tangga dengan daya lebih dari 6.600 VA, lalu rusun sederhana, rusunami, rumah sakit, dan RSS hingga emas batangan. Kenaikan tarif PPN 12% ini menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat. Sebagai perwakilan, 5 warga mendatangi gedung Setnek di Jakarta pada Kamis 19 Desember 2024. Richard, perwakilan yang datang ke gedung Setnek menyatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tengah kondisi ekonomi saat ini bakal sangat memberatkan masyarakat, di mana jumlah masyarakat kelas menengah terus turun karena beban hidup semakin berat. Lalu anggota DPR RI fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka meminta Presiden Prabowo membatalkan rencana kenaikan PPN sebesar 12% karena dinilai akan berdampak besar kepada masyarakat, dan Rieke menjelaskan bahwa penundaan kenaikan PPN 12% bertujuan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK yang akan semakin meningkat. Selain itu, ia menyatakan kenaikan PPN juga berpotensi akan menaikkan harga kebutuhan pokok. Rieke menjelaskan argumentasi pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12% memang sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang dinilainya tidak tepat. Ia meminta pemerintah harus mengambil secara utuh aturan tersebut. Sebagai gantinya, Rieke mengusulkan pemerintah menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Di antaranya perpajakan selain menjadi pendapatan utama negara, berfungsi sebagai instrumen pemberantasan korupsi, sekaligus sebagai basis perumusan strategi pelunasan utang negara. Selain itu terwujudnya satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Lalu mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ia bersikap netral terkait keputusan pemerintah akan memberlakukan kebijakan PPN 12%. Mahfud MD mengatakan soal PPN telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Ia tidak banyak berpendapat soal kenaikan PPN yang rencananya diberlakukan pada 2025. Meski demikian, melihat kondisi saat ini, menurut Mahfud banyak rakyat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan Tribuners, pemerintah ogah disalahkan soal rencana kenaikan PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU HPP yang sebelumnya disahkan di DPR RI. Erlangga menyatakan bukan pemerintah yang menentukan kenaikan PPN 12%. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokodibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokodibili. Tribuners, pemerintah mengumumkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% akan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025. Sejumlah aksi protes dilakukan masyarakat terkait kenaikan PPN 12%, mulai dari petisi di media sosial hingga aksi demonstrasi yang dilakukan di depan Istana Negara Jakarta.
Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, juga meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk membatalkan rencana kenaikan PPN sebesar 12% yang akan dimulai pada 1 Januari 2025 karena keputusan tersebut diyakini akan berdampak besar kepada masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto telah mengumumkan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struk tersebut kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam bahasa Inggris, yakni Value Added Tax atau VAT. Terdapat barang-barang yang dikenai PPN 12% mulai 1 Januari 2025, yakni rumah sakit kelas VIP atau pelayanan kesehatan premium lainnya. Kemudian pendidikan standar internasional berbayar mahal atau pelayanan pendidikan premium. Kemudian listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.600 sampai 6.600 VA. Kemudian beras premium, buah-buah premium, ikan premium, seperti tuna, udang, kemudian king crab, lalu daging premium, wagyu maupun Kobe. Kemudian daftar barang yang kena PPN 11% mulai 1 Januari 2025, yakni tepung terigu dan gula untuk industri, dan juga minyak goreng curah merek Minyak Kita. Sementara itu daftar barang dan jasa yang bebas PPN 12%, diantaranya barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, kemudian telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi. Kemudian jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja. Lalu vaksin, buku pelajaran, dan kitab suci. Kemudian air bersih, termasuk biaya sambung atau pasang dan biaya beban tetap. Lalu listrik, kecuali untuk rumah tangga dengan daya lebih dari 6.600 VA. Lalu rusun sederhana, rusunami, rumah sakit, dan RSS hingga emas batangan. Kenaikan tarif PPN 12% ini menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat. Sebagai perwakilan, 5 warga mendatangi gedung Setnek di Jakarta pada Kamis 19 Desember 2024. Richard, perwakilan yang datang ke gedung Setnek, menyatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tengah kondisi ekonomi saat ini bakal sangat memberatkan masyarakat, di mana jumlah masyarakat kelas menengah terus turun karena beban hidup semakin berat. Lalu anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, meminta Presiden Prabowo membatalkan rencana kenaikan PPN sebesar 12% karena dinilai akan berdampak besar kepada masyarakat, dan Rieke menjelaskan bahwa penundaan kenaikan PPN 12% bertujuan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK yang akan semakin meningkat. Selain itu, ia menyatakan kenaikan PPN juga berpotensi akan menaikkan harga kebutuhan pokok. Rieke menjelaskan argumentasi pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12% memang sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang dinilainya tidak tepat. Ia meminta pemerintah harus mengambil secara utuh aturan tersebut. Sebagai gantinya, Rieke mengusulkan pemerintah menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Di antaranya perpajakan selain menjadi pendapatan utama negara, berfungsi sebagai instrumen pemberantasan korupsi, sekaligus sebagai basis perumusan strategi pelunasan utang negara. Selain itu, terwujudnya satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Lalu mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ia bersikap netral terkait keputusan pemerintah akan memberlakukan kebijakan PPN 12%. Mahfud MD mengatakan soal PPN telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Ia tidak banyak berpendapat soal kenaikan PPN yang rencananya diberlakukan pada 2025.
Meski demikian, melihat kondisi saat ini, menurut Mahfud banyak rakyat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan Tribuners, pemerintah ogah disalahkan soal rencana kenaikan PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU HPP yang sebelumnya disahkan di DPR RI. Erlangga menyatakan bukan pemerintah yang menentukan kenaikan PPN 12%. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tioko Dibili, pamit undur diri, sampai jumpa.